Oke, buat Jesse, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Mau ada pertanyaan apa? Silahkan. Ini di record ya. Kalau untuk pertanyaannya aku sebenarnya kan aku belum kayak baru fresh graduate gitu ya. Jadi kayak Hmm. masih yang awam-awam gitu. Kayak belum pernah sih aku kayak gagal di tes-tes gitu karena aku sebelumnya emang baru-baru apply sekarang kan. Aku juga sekarang ini part time dulu. Nah, aku kan nakes ya. Jadi aku harus nunggu STR. Jadi aku baru Hmm. ada STR nih. Jadi aku baru apply itu baru minggu-minggu kemarin. Tapi emang belum ada panggilan sih. Terus mungkin yang masih aku bingung itu Hmm. apa ya? Karena aku belum ada gambaran banget nih kalau misalkan kayak buat sesi wawancara gitu kan. Hmm. Nah, paling kayak yang berkas-berkas sih aku tuh bingung kenapa eh misalkan nih apa yang bisa dilirik HR itu bukan CV-nya juga sih pasti kan kayak yang body email yang bagus gimana terus kayak surat lamaran kayak misalkan aku pernah dengar yang surat surat lamaran itu kan ada dua tuh yang antara surat lamaran sama cover letter tuh beda ya gitu-gitu. Yes, terus? Eh, Nah, kalau misalkan kayak surat lamaran itu sebenarnya bagusnya dia kayak satu lembar aja atau emang boleh dua lembar kayak gitu. Apa ya? Aku pertanyaannya aku bingung Ya, sebenarnya. aku Soalnya aku jelasin kayak dulu. belum Ya, banyak aku tanya-tanya waktu dulu sih ya. Aku pengalaman. tanya-tanya dulu. Jadi, Oke. tapi aku nanti ngarah ke pertanyaanmu tadi. Pertama, kan kamu baru mulai Mm-mm. apply-apply nih, kayak gitu. Kamu rata-rata per hari bisa apply berapa banyak? Aku ah paling dua dan itu juga aku baru-baru kemarin banget kayak kalau ada loker ya pasti aku apply gitu. Tapi kalau Oke. yang emang punya minat, Oke, ini aku jelasin satu-satu tahap per tahap aja ya. Hal yang harus dilakukan oleh job seeker fresh graduate, kayak gitu. Nomor satu ya. adalah bikin list profesi yang kamu pengen lamar. Jadi Mm-mm. kan kamu punya passion nih. Jadi sebenarnya urutan paling nomor satu tuh passion dulu sih sebenarnya. Nomor satu tuh gini, kamu bayangin gini, jangan ngomongin profesinya apa. Nomor satu kamu mikir, aku tuh suka kerjaan yang begini, 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 begini. Belum jadi profesinya apa. Tapi kamu suka kerjaan gimana? Misalkan, aku suka kerjaan yang kerjanya itu Senin sampai Jumat aja. Aku pengen yang nggak shifting. Mm-mm. Aku pengen yang lokasinya ada di kota-kota ini aja. Aku pengen nggak ada tahan ijazah. Aku pengen gajinya minimum sekian. Aku pengen nanti ada jenjang karir begini-begini. Aku pengen ada tunjangan gini-gini. Itu definisikan dulu di sini. Harus di luar kepala. Jangan nanti ditanya, emang kamu suka kerjaan kayak gimana? Kamu juga, ya gimana ya gitu. Nggak bisa. Itu kamu harus definisikan. Karena kalau kamu nggak definisikan di awal, kan langkah ke depannya bisa beda. Aku tuh suka tempat Ya. yang gini, 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 gini. Oh, aku tahu. Ayo Jess, kita jalan-jalan ke pantai gitu. Tapi kalau definisinya beda, bisa Jess kita ke gunung aja gitu. Jadi bisa beda gitu. Ya, ibaratnya gini. Kalau pergerakanmu nggak jelas, pergerakanmu itu nggak clean and clear, bahkan dirimu sendiri nggak bisa ngikutin kamu. Lucu ya bahasanya gitu. Kalau rencanamu itu nggak jelas, perjalananmu nanti nggak jelas. Kalau perjalananmu nggak jelas, nanti dirimu sendiri bingung, bahkan untuk ngikutin dirimu sendiri gitu. Maunya apa gitu. Jadi definisikan dulu nih, aku profesi yang aku suka tuh ini. Dah, setelah itu nomor satu, nomor dua baru konversi ke profesi. Jadi passion tadi kan bisa, passion itu kan tadi ya, sebut aja kerjaan-kerjaan yang kau pengen, terus dikonversi jadi profesi. Harusnya gitu. Passion itu bisa lebih dari satu. Tapi bahkan satu passion bisa dikonversi jadi beberapa profesi. Oh, yang aku pengen tadi itu kira-kira tuh ada di kerjaan yang profesinya kalau nggak jadi ini, di list. Kamu harus ngelis gitu. Walaupun nanti ditulis terus dihapus nggak masalah. Karena bikin simulasi atau enggak itu beda nanti hasilnya. Oke? Bikin list profesi yang kamu pengen. Udah selesai? Setelah kamu bikin list Bentar-bentar. profesi yang kamu pengen, ya kelewat nggak apa-apa sih. Ntar ini kan di record. Terus? Setelah kamu ngelis profesi yang kamu pengen, luangkan waktu untuk mencari tugas dan tanggung jawab dari masing-masing profesi yang kamu tulis. Walaupun kamu tahu secara umum, tapi misalkan aku kasih pertanyaan dadakan gitu. Misalkan kamu pengen jadi nakesnya apa? Misalkan kamu jadi perawat. Coba sebutkan 15 tugas dan tanggung jawab perawat. 15. Kamu bisa ngomong secara runtut gitu nggak? Kalau belum bisa ya berarti riset dulu. Terlepas kamu menempuh pendidikan itu sekian tahun, kamu harus browsing definisi umum yang udah nyebar di internet. Tugas dan tanggung jawabnya apa, skill yang harus dimiliki, hard skill atau soft skillnya. Hard skill yang berupa pengetahuan yang harus dia kuasai.
tools, alat, hardware atau software yang harus bisa dioperasikan, kemampuan komunikasi tertentu, misalkan dibutuhkan bahasa asing tertentu gitu. Jadi tadi ya, setiap profesi yang udah kamu list, kamu browsing dulu tugas dan tanggung jawabnya, biar kamu ada gambaran. Gunanya apa browsing tugas dan tanggung jawab? Nih, gunanya begini. Orang dapat kerja itu gara-gara 3 hal. Ada kesempatan, ada keinginan, sama ada skill. Oke? Katakanlah keinginan itu berasal dari kamu, dari Hmm. kandidat. Kesempatan datang dari perusahaan, ngerilis loker, katakanlah gitu aja. Nah, ini nih, yang tengah ini, kemampuan. Kemampuan ini lebih ketarik-menarik dari 2 sisi. Kamu juga harus punya kemampuan yang harus bisa meyakinkan perusahaan saya punya kemampuan, dan perusahaan juga harus setuju bahwa kamu memang punya kemampuan itu. Kalau enggak, ini nggak balance. Nanti akhirnya ya tadi, kamu nggak pengen ngelamar, atau perusahaan nolak lamaranmu, gitu. Nah, gunanya tadi, kenapa kok profesi yang kamu browsing itu cari tugas dan tanggung jawabnya, biar untuk nguatin ini bagian kemampuan. Aku yakin nanti setelah kamu browsing, oh tugas dan tanggung jawab jadi ini tuh ini ya. Oh butuh kemampuan ini ya, butuh paham ini ya. Nanti kamu akan membayangkan skill kamu akan dibagi jadi 3. Akan ada kelompok skill yang kamu udah bisa dan terbiasa. Akan ada kelompok skill yang kamu udah bisa tapi kurang lancar, masih belum mahir. Akan ada kelompok skill yang akhirnya kamu belum bisa, belum terbiasa, pernah juga belum, malah baru tahu. Padahal dibutuhkan untuk profesi itu, gitu. Kamu harus membagi skill yang kamu punya jadi 3 ini. Yang bisa dan yang nggak bisa. Nanti yang bisa dibagi jadi 2. Yang bisa udah mahir sama yang bisa masih belum terlatih. Gunanya apa? Biar nanti sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu sambil sibuk nguatin ketiga skill ini. Yang udah bisa dan terbiasa, dilatih biar tetap ingat, pertahankan kalau perlu tingkatkan. Yang udah bisa tapi belum lancar, luangkan waktu untuk belajar biar makin terlatih. Yang belum tahu, belum bisa, belum pernah, browsing-browsing, riset dulu gitu. Gunanya apa? Untuk hal ketiga ini, kesempatan, passion, keinginan, Kemampuan. sama yang skill ini, kemampuan kamu gitu. Jangan cuma jadi aku pengen jadi itu, pengen jadi itu, tapi akhirnya nggak di breakdown gitu. Mumpung kamu belum baru-baru mulai apply gitu. Paham ya? Jadi gunanya tuh di situ. Oke. Jadi di sini akhirnya apa? Mengcluster tadi skill yang kamu punya gitu. Setelah kamu tahu, oh aku ini aku udah bisa, ini aku belum, ini gini. Setelah itu kamu melakukan time management tahap selanjutnya gitu. Time management apa yang harus kamu lakukan? Kamu lihat jadwalmu 24 jam sekarang. Kurangi waktu tidur, kurangi waktu misal tinggal di rumah, beres-beres rumah, bantuin ortu. Kurangi waktu kamu tadi ada part time, kurangi waktu part time. Kurangi waktu me time, kurangin waktu, pokoknya yang kamu punya rutinitas apa kurangi. Kamu harus menemukan pada dasarnya dalam 24 jam ini kamu punya berapa jam waktu efektif potensial. Waktu efektif potensial itu adalah waktu yang nanti kamu alokasikan untuk ngurusin kerjaan kamu, ngejar dream jobmu tanpa mengganggu rutinitas yang udah ada. Waktu 24 jam, tidur 8 jam, katakanlah. Masih ada 16 jam. Dari 16 jam, misalkan kamu part time berapa jam? Sebut angka asal aja. Kamu part time bisa berapa 5. jam? 5 jam, masih ada 11 jam. Katakanlah pagi, siang, sore, malam, bantu ortu. 11 kurangi 4, masih ada 7. Misalkan kamu ada waktu me time 2 jam, masih ada 5 jam. Masih ada waktu kamu 5 jam ini, misalkan kamu ada waktu olahraga sejam. Berarti sehari kamu ada waktu 4 jam yang masih kosong dengan jadwal tadi misal. Nah, 4 jam ini nggak harus ngumpul jadi satu waktu. Mungkin sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, sejam di malam, boleh, terserah. Misalkan ini asumsinya kamu punya 4 jam kosong dalam satu hari. Nah, 4 jam ini kamu bagi untuk 3 hal. Berapa jam ada porsi yang kamu pakai untuk lamar kerja, oke? Ada porsi yang kamu pakai untuk pengembangan diri, yang tadi, yang udah bisa dilatih tetap biar ingat, yang nggak bisa dilatih, yang belum tahu ya di riset. Oke, lamar kerja, pengembangan diri. Yang ketiga adalah untuk branding. Jangan sampai kamu jadi job seeker susah ditemukan di internet. Kalau susah,
nanti kamu akan mengalami namanya kompetisi konvensional. Ya kayak orang-orang nyari loker pada umumnya, nggak usah aktif di sosmed nggak apa-apa. Sosmed ditutup-tutup, diprotek-protek, nggak ada postingan, cuma untuk entertainment. Nanti akhirnya kamu akan persaingan ya pada umumnya. Persaingan pada umumnya itu apa? Ada loker, kirim lamaran, tunggu. Itu persaingan pada umumnya. Oke? Itu dari zaman-zaman dulu juga begitu. Kayak zamanku jadi fresh grad, kayak 8 tahun yang lalu, ke belakang itu kayak begitu. Sebelum ada teknologi online-online tadi ya. Ada loker, kirim, nunggu. Gitu aja konvensional. Nah, ini jangan sampai branding ini harus kamu lakukan. Gunanya apa? Biar perusahaan tahu ada orang sehebat kamu. Karena kalau zaman sekarang namanya udah era digital ya, gitu. Orang tuh bisa dapat kerja karena dua hal. Ada yang gara-gara ngelamar kerja, terus lolos, keterima. Tapi banyak juga yang dapat kerja gara-gara ditawari. Entah itu tawarin freelance, project, kayak gitu. Entah itu ditawarin kerja. Paling gampang di LinkedIn, di DM sama HR. Nge-DM LinkedIn kita. Nah, dua hal ini mungkin nggak kamu alami? Mungkin. Karena mungkin dialami dan kamu nggak tahu gara-gara yang mana kamu dapat kerja selanjutnya, maka kamu harus optimalkan ini. Samping sibuk ngelamar kerja, kamu juga harus branding. Branding gunanya biar apa? Kamu sharing pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki sejauh ini selama kamu belajar. Sharing apapun yang kamu bisa dan terbiasa. Jadiin konten-konten simple. Bahkan sambil kamu bikin konten itu, kamu sambil belajar, mengingat apa yang udah kamu pelajari, sambil berbagi. Nanti kalau kamu udah bisa posting rutin, khususnya main LinkedIn ya, sambil nambah koneksi, pasti ada orang yang akan nyasar, ngelihat postinganmu. Di like, di like, di like, sampai ada HR pasti akan ngelihat. Kalau ada HR yang ngeliat, kebetulan HR-nya itu memang lagi nggak butuh orang kayak kamu, dia nge-like postinganmu, postinganmu akan di-share ke koneksinya dia. Barangkali temannya HR adalah HR yang butuh kamu. Kayak begitu. Nah, itu harus dilakukan secara rutin gitu. Karena tadi dua-duanya mungkin ini cara optimal kayak gitu. Dan tiga hal ini harus dilakukan. Jangan setiap hari isinya cuma apply doang. Ya nggak bisa. Jangan tiap hari isinya cuma bikin-bikin konten doang, nggak bisa. Jangan tiap hari isinya cuma ikut training, ikut webinar, nanti ikut bootcamp ini, ikut pelatihan ini, ya nggak bisa. Gitu. Tiga hal ini tuh bareng, paralel, karena kita manusia bukan alat. Gitu. Alat misalnya kayak blender. Blender kalau lagi dipakai untuk blender ya nggak bisa untuk blender yang buah berikutnya misalkan. Nah karena orang tuh sambil gini bisa sambil gini. Tinggal tadi dibagi-bagi aja waktunya. Nanti kamu, oke, aku ada waktu kosong 4 jam. Coba 4 jam itu. Kira-kira gimana? Dievaluasi. Wah aku kayaknya mau ini deh, waktu me time-ku aku kurangin deh, jangan 2 jam. 1 jam aja, berarti nanti porsimu jadi punya 5 jam waktu kosong. Oh, waktu tidurku jangan 8 jam deh, ideal banget kayak bayi gitu. 7 jam aja misalkan. Kamu punya waktu 6 jam gitu. Iya, punya waktu 6 jam. Begitu punya waktu 6 jam tadi, ya kan? Misalkan 2 jam untuk apply job, 2 jam untuk belajar sesuatu, 2 jam untuk branding. Misalkan 2 jam untuk apply job, sejam di pagi, sejam di siang gitu. Terus 2 jam untuk pengembangan diri di sore misalkan. Branding di malam aja ngurusin sosmed. Sambil biasanya aku malam buat scroll-scroll, nah sekarang aku scroll untuk posting konten gitu dan berinteraksi sama orang-orang di sosial media aku. Kayak begitu. Nah, ini dilakukan secara rutin gitu. Oke. Jadi tadi tahap selanjutnya adalah menemukan waktu efektif potensialmu, waktu kosong potensialmu tadi. Setelah itu bagi untuk 3 komposisi tadi. Ini tetap intinya karena tadi hanya untuk faktor yang tengah ini punya skill ini. Ini faktor paling rumit sebenarnya gitu. Kan tarik menarik dari dua belah pihak gitu. Nah, habis kamu udah nentukan, oke, aku waktunya begini, coba lakukan rutin dalam periode yang agak panjang. Misalkan kamu udah ngukur sendiri nih ya. Oh, berarti aku jadwalku begini. Berarti kamu ya udah just do it gitu. Commit to your plan gitu. Coba lakuin seminggu 2 minggu. Nanti kamu setiap hari kayak begitu. Untuk setiap lowongan kerja yang kamu lamar, silahkan direkap, bikin Excel. Tanggal sekian, aku lamar di PT ini, posisi ini. Lokernya berasal dari mana, ngirimnya via apa, keterangannya apa. Tanggal 1, PT Pertamina. Oh enggak, karena kamu orang kesehatan. Rumah sakit Pertamina misalkan. Posisi, apa misalkan, perawat misal. Karena aku nggak tahu, aku belum lihat CV mulu. Aku lihat CV kalau udah review aja. Misal perawat. Terus habis itu, dapat lokernya dari mana? Websitenya. Ngirimnya via apa? Emailnya. Keterangan, baru kirim dokumen per tanggal sekian gitu, bikin rekap. Nanti kamu akan ngeliat, nih loh, sebenarnya dengan jadwal yang udah ada, dengan kesibukanku yang udah ada, aku tuh dalam waktu sekian udah bisa ngirim sekian lamaran. Rata-rata teman-teman job seeker yang ada di grup sehari bisa 20 sampai 30 lamaran per day. Kamu cuma 2.
Tapi balik lagi, karena kamu ada kesibukan part time, nggak ada masalah gitu. Masing-masing orang kan punya titik balance-nya sendiri-sendiri. Yang nggak boleh adalah nanti kalau jumlahnya terlalu sedikit. Kenapa nggak boleh? Karena gini, sumber loker tuh ada banyak, ya kan? Ada job fair, ada website perusahaan, ada job portal, ada LinkedIn, ada nih komunitas share repost kayak grup WA aku gitu-gitu. Sumber lokernya banyak. Tadi kalau misalkan kamu sehari cuma ada dua, cuma bisa ngirim dua, katakanlah ya, misalkan beneran dua, dan dua itu misalkan berasal dari suatu website perusahaan, maka seolah-olah di hari itu tidak ada satupun loker yang diposting di LinkedIn yang bisa kamu lamar. Seolah-olah, walaupun sebenarnya alasannya aku nggak sempet sih, gitu. Tapi gara-gara kamu bisa cuma ngirim dua dan sumbernya dari website, seolah-olah dari LinkedIn itu nggak ada yang bisa di follow up di hari itu. Seolah-olah di Jobstreet nggak ada, di Glitch nggak ada, di Indeed nggak ada, gitu. Ya kan? Gitu. Teman-teman kok tadi bisa ngirimnya 20 tuh gimana? Katakanlah gini, dari Jobstreet dapat bisa ngirim 5. LinkedIn bisa 5. Website perusahaan sebanyak itu, kamu tinggal browsing aja kan, daftar rumah sakit di Indonesia, misalkan gitu. Itu kalau rumah sakit. Belum kalau daftar lab di Indonesia. Belum nanti yang klinik-klinik ini. Belum yang nanti perusahaan farmasi di Indonesia. Nah, itu ada websitenya semua. Cek aja satu-satu. Gitu. Karena tadi, kenapa kok harus semua sumber? Karena gini, kamu nggak tahu nanti loker yang cocok buat kamu tuh akan rilis di hari apa. Tapi tiap hari selalu ada loker baru. Ini habis Zoom sama kamu, aku nge-share loker ke grup. Kayak gitu. Jadi gitu. Jadi tiap hari akan ada rilis loker baru. Dan kamu nggak tahu yang cocok buat kamu akan rilis kapan. Dan via apa. Ada perusahaan yang ngirimnya via websitenya aja. Ada yang lewat sosmed juga. Ada di tempat lain juga. Kayak gitu. Nah ini kamu makanya harus ngecek lewat semuanya. Dan itu konsisten. Jangan hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok nggak. Mentang-mentang hari libur, kamunya libur. Gitu. Yang nggak kayak gitu. Gitu. Karena loker akan beredar terus. Kalau nggak percaya nanti, ini ya, mumpung ini weekend, iseng aja tengah malam. Tengah malam buka LinkedIn, ada nggak loker? Bisa nggak apply? Bisa. Kamu misal punya akun job portal, ada nggak loker? Diklik, di apply muncul nggak? Atau ada notifikasi, maaf ini weekend, mending jalan-jalan aja daripada apply. Nggak ada notif kayak gitu. Boleh apply artinya. Iya, semua sistem yang menggunakan sistem perankingan atau yang kayak pakai ETS kayak gitu, nggak kenal kayak gitu. Nggak ada window waktu. Dia pakai perankingan gitu. Jadi apply bisa gitu. Nah ini lakukan secara konsisten. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi. Tadi begitu kamu punya database tadi, oh aku bisa ngirim sekian banyak loh. Evaluasi. Wajar nggak sih kalau segini dalam waktu sekian hari, rata-rata perharianku segini loh. Dari sekian yang udah aku kirim, berapa yang udah direspon? Berapa yang responnya itu ngasih kesempatan ke tahap selanjutnya? Berapa yang responnya cuma lamaran dibaca, lamaran diunduh, ngintip-ngintip akun LinkedIn-ku, gitu-gitu doang? Berapa yang nolak? Berapa yang nggak ada respon sama sekali? Nanti bikin action plan. Yang nggak direspon sama sekali mau diapain? Yang nolak aku mau diapain? Yang ada tes ke tahap selanjutnya aku mau ngapain? Gitu. Analisis itu sendiri. Kalau analisis itu sendiri nggak bisa, udah kelar, analisis sama orang. Sama aku nggak apa-apa. Atau kamu punya siapapun di situ, tutor, mentor, siapapun. Dengan data tadi. Karena kalau nggak ada data tadi, susah. Beda orang. Misalkan gini ya, kita teman seangkatan dari kampus yang sama, angkatannya sama, usianya sama, IPK-nya sama, jurusannya sama. Mungkin karir petku sama kamu beda gitu. Passionku sama kamu beda gitu. Mungkin kamu ngelamar-ngelamar lebih banyak panggilan yang berasal dari website. Mungkin aku lamar-lamar lebih banyak panggilan dari LinkedIn gitu. Mungkin kamu cuma mau penempatan di Bandung aja misalkan. Aku mau penempatan di seluruh Indonesia. Nah, itu aja ya udah jadi beda tuh. Ya enggak? Mungkin kamu sehari ngirim di target 20. Aku sehari seadanya, selihatnya aja. Kalau ada, kalau enggak ya enggak gitu. Akhirnya nanti beda gitu. Nah, ini silahkan kamu bikin data biar nanti analisisnya tuh pendekatannya tuh logis realistis berdasarkan yang kamu apply. Kayak gitu. Oke? Nanti kalau udah kayak gitu, nanti tinggal apa? Nanti tinggal sambil jalan bangun rutinitas tadi. Tadi tentang jadwalmu time managementmu 24 jam tadi ya ditarik ulur gitu loh. Oh, porsi waktu ini aku kurangin buat nambah ke sini, yang ini aku kurangin buat nambah ke sini gitu-gitu. Sampai kamu punya titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu adalah kegiatanmu sekarang enggak ngerepotin, enggak terganggu dengan aktivitas tadi. Gitu. Jangan sampai apply job tuh pakai waktu sisa. Paham nggak? Ya nantilah sesempatnya lah gitu. Karena aku sekarang lagi ada part time dan sesempatnya jangan. Walaupun sama-sama akan memakan waktu 1 jam,
1 jam waktu yang di planning sama 1 jam waktu sisa itu perlakuan kita beda. Mood kita, tenaga kita, persiapan sebelumnya itu udah beda gitu. Oke? Nah, itu yang harus kamu lakukan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah jangan hanya belajar yang di depan mata. Hanya karena kamu lagi baru nih, lagi apply job doang, belum ada yang manggil ke tahap selanjutnya, kamu cuma berkutat dengan ngirim-ngirim tadi sama edit-edit CV, edit portofolio, edit sosmed. Jangan berhenti di situ. Pelajari tahap sampai belakang. Walaupun kamu belum pernah gitu. Jangan 2 hari lagi mau psikotes, sekarang baru nanya, Kak, tips psikotes gimana? Oh, belajar psikotes dari mana? Telat gitu. Browsing-browsing. Tadi di momen pengembangan diri tadi itu tidak hanya kata tadi aku bilang ya, ada yang lamar kerja, ada yang pengembangan diri dan branding. Nah, pengembangan diri ini tidak hanya terkait dengan skill-skill yang tadi yang perlu diasah atau dipertahankan atau ditingkatkan. Tapi tadi belajar soal proses rekrutmen secara umum. Googling aja jenis soal psikotes biar paham. Oh, pengerjaannya tuh begini-begini, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Habis itu kamu belajar apa? Tahapnya ada apa? Interview. Pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul, cari tips dan triknya. Itu kamu bisa belajar dari channel YouTube-ku juga. Buka playlistku, ada playlist judulnya tes interview. Di situ aku kumpulin pertanyaan interview HR dan user yang biasa muncul. Pahami, jangan dihafal. Itu. Biar nanti kalau ngomong tuh natural, nggak kayak aku ngomong sama AI gitu. Gitu. Jadi bener-bener yang natural dipelajari. Terus tahap selanjutnya ada apa misalkan? Interview HR udah, interview user ada. Selanjutnya ada apa? Background check, social media check, cek sosmedmu, aktivitasnya. Terus nanti ada apa lagi? Nanti ada medical check up. Ya udah berarti kamu rutin everyday doing sport gitu. Jangan sampai 2 hari lagi mau tes kesehatan sekarang tiba-tiba tidurmu teratur, makanmu sehat gitu. Tiba-tiba banyak minum air putih gitu-gitu. Ya enggak kayak gitu medical check up caranya. Belakang lagi ada tanda tangan kontrak, ada offering, browsing aja. Offering apa yang harus dipertimbangkan, gimana bentuk surat offering, apa yang perlu aku tanyakan. Begitupun tanda tangan kontrak, isinya kayak gimana sih kontrak-kontrak, apa sih yang harus ada di dalamnya. Kita sebagai job seeker harus baca apa sih, boleh nggak sih nanya apa kira-kira yang perlu aku tanyakan. Browsing lagi, nanti kalau ada onboarding, ada probation di kantormu. Apa tips dan trik biar lolos probation? Gimana caranya biar aku untung di probation? Gimana nanti kalau aku nggak lolos probation? Gimana nanti kalau aku udah masuk kerja tiba-tiba panggilan kerja yang kemarin-kemarin ngundang? Gitu-gitu. Itu skenario-skenario seputar karir tadi bisa kamu pelajari bahkan belum ada undangan. Itu nanti belajar di channel YouTubeku juga ada. Kalau tadi di playlist tas interview, ini playlist FAQ seputar karir. Belajarnya sampai ujung sana. Gitu. Jadi kalau nanti tipe belajarmu itu sampai ujung, itu kamu tuh tenang. Maksudnya tenang gini. Misalkan nih sore hari tiba-tiba ada yang ngasih pengumuman besok ada psikotes. Ya kamu nggak kayak, waduh, besok psikotes ngapain ngapain? Enggak, karena jauh-jauh hari kamu udah persiapan. Ada interview, besok ada interview. Aduh, besok ya di interview. Aduh, aku belajar pertanyaan apa ya di interview. Kalau kamu jauh-jauh hari udah belajar soal interview, udah menguasai, udah sering praktek, kamu paling di hari itu tinggal browsing aja website perusahaannya, memahami lebih dalam soal perusahaannya, kan bisa dicicil gitu. Kalau urusan tips dan trik pertanyaan interview kamu udah makan semua, udah paham. Tinggal riset soal perusahaan yang undang kamu doang. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus bisa kamu lakukan. Jangan dianggap kayak ya sekarang masih santai sih, belum banyak lamar. Lo jangan. Gitu. Justru aktivitas kamu harus padat. Kayak begitu. Biar apa tadi your dream job itu muncul. Gitu. Jangan yang seadanya. Kalau nyarinya seadanya, caranya seadanya ya dapatnya yang secukupnya. Gitu. Paham ya? Karena kuncinya itu cuma 3 ini. Ini dari tadi aku obrolin itu cuma ketiga ini. Kesempatan, keinginan, sama skill. Pertanyaanmu satu pun nggak ada yang aku jawab. Kenapa? Karena pertanyaanmu itu masih simpel banget. Itu ada di subnya. Di tahap, tahu kan ya? Awal tadi gitu. Nyiapin dokumen gini gitu. Gitu. Itu cuma teknisnya doang. Yang lebih penting bagi seorang yang baru mau apply itu ini. Nah, nanti video ini kan aku upload, share ke teman-teman angkatanmu. Jangan tiba-tiba nggak Emang tahu. diupload? Yes, yes dong. Kan nanti kan sesi Oh. general kayak gitu. Yang enggak yang bedah CV yang enggak kayak gitu. Gunanya biar apa? Biar tanya jawab kita bisa dipelajari sama job seeker lain. Kayak gitu. Kalau yang bedah CV, bedah LinkedIn nggak usah gitu. Nah, ini pertanyaan kamu ini bagus dan ada beberapa teman-teman yang udah nanyain hal yang sama. Udah aku upload juga dan itu bisa kamu pelajari juga barangkali di penjelasanku yang ini masih ada yang kelewat kayak gitu.
Dan ini penting ya gitu, bener-bener penting. Kenapa? Karena tadi jangan sampai kayak belum tahu mau ngapain tiba-tiba kayak edit CV. Lah, ngapain edit CV? Mau editnya mau yang kayak gimana? Kamu lagi ngincer apa gitu. Atau misalkan, oh ini semua tergantung dari bahasa yang ada di email, ada di surat lamaran sama cover letter. Email sama cover letter, surat lamaran sama cover letter itu faktor kecil aja gitu. Bukan hal-hal yang wow ya bener-bener kayak ini banget gitu. Karena itu ada di subnya. Nah, ini sekarang aku masuk ke pertanyaan kamu. Ingat ya, semua dokumen yang disiapkan itu sejak awal kamu siapkan dari yang umum sampai yang pribadi. Dari yang kayak surat lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, pas foto formal, foto full badan formal, terus kalau ada dokumen pribadi KTP, KK dan lain-lain, siapin kamu harus punya, baik hard file atau soft file. Semua dokumen tadi pada saat dikirimkan atau disiapkan, baik itu bentuknya soft atau hard, jangan sampai ada cacat, kekurangan. Misalkan apa? Ada typo, kotor, basah, bau, terlipat, kusut, blur. Aku nggak bisa ngulang tuh. Nah, nanti dengerin di menit ini. Gitu. Itu dokumen-dokumen mau kamu kirim online atau offline nggak boleh kayak begitu. Itu adalah kelemahan semuanya. Oke? Jangan sampai kayak begitu. Nah, nanti kalau udah paham itu, yang harus kamu pahami selanjutnya adalah setiap dokumen yang kamu siapkan, CV dan dokumen pendukungnya, dia itu harus bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Bener cara bikinnya tuh apa? Kamu paham, CV itu cara nulisnya begini, isinya begini. Kamu mau bikin portofolio, portofolio tuh isinya ini, begini cara ngisinya. Kamu mau bahkan hal simpel ya, nge-scan ijazah. Ijazah tuh harusnya kayak begini, nge-scan, nyiapin pas foto dan foto full badan formal. Harusnya tuh fotonya begini gitu. Bener cara bikinnya. Bener cara bikinnya doang, itu juga nggak cukup. Tadi aku bilang, faktornya ada dua. Bener cara bikinnya dan bener cara pakainya. Kenapa cara pakai? Banyak banget. Udah ribuan CV aku review. Orang-orang minta di review CV, tapi CV-nya udah bagus. Kah mau dong di review CV-nya? Apa yang perlu diedit? Nggak ada. Apa yang perlu diperbaiki? Nggak ada. Tapi kok nggak banyak panggilan gini-gini gini. Coba aku runtut. Aku suruh bercerita begini. Bedanya kan kamu belum bisa ngomong. Nah, ini teman-teman udah mulai nyoba tuh. Tak, 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 tak. Nah, ini ketemu akhirnya. Kebanyakan orang itu bukan bener, sorry, bukan salah cara bikinnya, tapi salah cara pakainya. Salah cara pakai itu kayak gimana? Satu, misalkan nih, maksudnya salah cara pakai itu gini, CV ini kan akan disebar pakai banyak channel, ya kan? Tadi loh. Nah, kamu tuh harus menguasai dokumen-dokumenku tuh kalau aku kirim via email tuh harus begini. Kalau dokumen-dokumen ini kalau aku kirim lewat Jobstreet harus begini. Dokumen-dokumen ini kalau aku kirim via website perusahaan harus begini. Lewat Gform begini. Lewat LinkedIn begini. Itu harus paham. Kenapa? Itu bukan kegiatan tunggal. Jangan dipikir menguasai ngirim lamaran via email itu hanya ngirim email aja. Karena selain ngirim email itu adalah kegiatan utamanya. Dia itu ada kegiatan penyertanya. Nggak cuma ngirim email. Begitupun nanti kalau kamu ngelamar via job portal yang bahkan aplikasinya ada di HP-mu. Sambil rebahan kamu bisa tuh tinggal apply, scroll apply kayak gitu kan. Itu nggak cukup, nanti panggilanmu nggak banyak. Kamu harus bisa apply lewat job portal sambil ada kegiatan pengiringnya. Kenapa kok aku bisa bilang gini? Mungkin aku nggak ada success story terkait dengan keterima ke perusahaan itu ya. Tapi aku berani cerita ini karena aku ada success story panggilan tes ke tahap selanjutnya. Pada saat aku jadi seorang fresh graduate, ini mungkin beberapa teman udah pernah tahu cerita ini. Pada saat aku jadi seorang fresh graduate, aku per day rata-rata bisa ngirim 70 lamaran per day selama 2 minggu. Jadi hampir 1.000 lamaran, 900 sekian gitu per day. Dan itu aku rekap. Singkat cerita, itu 2 minggu kan. Karena di 2 minggu itu aku pengen ngebuktiin bahwa kalau kita tahu caranya, nanti panggilan itu banyak. Aku pengen membuktikan teori itu. Kalau terbukti, aku jelasin ke teman-teman grup loker. Kalau enggak, ya enggak. Aku serap sendiri. Niatku gitu. Setelah 2 minggu aku punya teori itu, minggu ketiga sama sekali nggak ada undangan. Gitu. Jadi udah hampir 1.000 lamaran, nggak ada yang respon. Nah, itu aku udah mulai down tuh mikir lagi. Oh, berarti nggak usah ngirim banyak-banyak ya. Karena nggak ada yang respon. Nah,
Ternyata di minggu ke-4, 5, dan 6, selama 20 hari, undangan tes untuk psikotes dan interview, aku total ada 51. Bisa dibayangin sehari ada undangan 4. 3, 4, 3, 4. Hari pertama, oke gampang. Ini, waduh hari besok, wah ini harus reschedule, gini-gini. Terus gitu, sampai aku rekap. Gitu. Itu ibaratnya success story undangan ke tes ke tahap selanjutnya ya. Bayangin aja, dalam waktu 2 minggu undangannya 51 panggilan. Kayak gitu. Akhirnya aku berani berteori itu. Gitu. Bahwa kalau panggilan tesmu pengen banyak, ya jumlah lokermu yang dikirim juga banyak. Asal caranya udah bener. Karena bener cara bikinnya doang pasti nggak bisa. Gitu. Nah itu yang akhirnya aku jelaskan dari tahun ke tahun ke teman-teman grup loker. Nah ini coba kamu ngecek di situ. Barangkali CV-mu udah bagus gitu. Cara bikinnya tadi. Terus apalagi sorry, cara pakainya yang lain adalah tadi inkonsistensi. Ngirim lamaran cuma kadang banyak, kadang dikit, kadang enggak gitu. Ada yang atau udah down duluan. Jadi filtering di kamunya terlalu banyak. Misal ada loker kayak gini. Pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Tapi kamu nggak berani ngelamar. Dengan pikiran, ngapain lamar? Pasti yang diprioritasin yang fresh graduate. Gitu. Domisili, misalkan gini, diutamakan domisili Jakarta, koma, domisili lain dipersilahkan. Terus kamu berasal dari kota lain, misalkan Bandung. Wah, aku nggak ngelamar ah. Diutamakan Jakarta, percuma aku ngirim. Nggak bakal dipanggil. Gitu. Atau misalkan, mampu berbahasa Inggris minimum pasif, koma, menguasai bahasa Mandarin merupakan nilai plus. Terus kamu nggak ngelamar hanya karena nggak bisa bahasa Mandarin. Padahal yang harusnya wajib itu di Inggrisnya. Gimana kalau kamu akhirnya mundur gara-gara nggak bisa bahasa Mandarin, tapi bahasa Inggrismu itu mendekati native di atas rata-rata gitu loh. Nah ini hal-hal semacam ini jangan sampai ini. Atau misalkan pengalaman minimum 1 tahun sebagai admin. Terus kamu mikir, aku fresh graduate, aku nggak punya pengalaman kerja jadi admin, nggak aku lamar. Padahal yang diminta tadi pengalaman minimum 1 tahun sebagai admin, bukan pengalaman kerja minimum 1 tahun sebagai admin. Kalau pengalaman minimum 1 tahun sebagai admin, nggak harus pengalaman kerja. Mungkin dari magang, mungkin dari project, mungkin dari organisasi, kepanitiaan, gitu loh. Gitu. Atau pengalaman minimum 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Kamu mikirnya harus pengalaman kerja dengan Excel, padahal nggak harus dari pengalaman kerja. Hal-hal semacam ini yang akhirnya bikin salah cara pakainya. Nah, itu semua adalah total yang harus dilakukan oleh seorang fresh graduate. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Terkait dengan surat lamaran dan cover letter, ini sebenarnya mirip-mirip aja. Gitu. Boleh ada nggak? Boleh ada. Gitu. Salah satu aja. Bedanya kalau surat lamaran itu hanya lebih menonjolkan apa misalkan perkenalan Iya. diri, penyampaian maksud, dan backgroundmu secara umum. Kalau cover letter, dia selain ada perkenalan diri, kemudian ada penyampaian maksud, habis itu ada momen apa? Pencocokan antara backgroundmu dengan loker ini. Dan nanti juga ada paragraf penutupnya yang berupa harapanmu kalau keterima di sini kamu mau ngelakuin apa. Itu tertulis di cover letter. Lebih dari sekedar penyampaian diri dan penyampaian maksud gitu. Nah, cover letter atau surat lamaran aku sarankan 1 halaman aja. Ngapain jadi 2 halaman? Cuma nanti kamu mainin di paragrafnya. Kalau surat lamaran paragraf pertama penyampaian perkenalan diri dan penyampaian maksud. Paragraf kedua sampaikan gambaran umum soal kamu. Dan kalau ada misalkan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini itu. Kayak begitu. Itu paragraf 2. Paragraf ketiga lebih ke kalimat penutup gitu. Kalau cover letter, paragraf pertama perkenalan diri dan penyampaian maksud. Paragraf kedua, kamu menyampaikan agak detail terkait dengan pengalaman-pengalamanmu yang dihubungkan dengan pengalaman loker yang lagi dibuka. Paragraf ketiga, kamu isi dengan kalau misalkan nanti kamu keterima di sana, kamu ingin melakukan apa-apa. Bener-bener kayak kamu tuh orang itu well prepared gitu. Udah tahu mau ngapain gitu. Kasih kalimat-kalimat gambaran-gambaran mau kasih kontribusi kayak gimana. Baru ada paragraf keempat atau paragraf ketiga di paling bawah baru penutupnya. Kayak begitu. Lebih kayak begitu sih gitu. Jadi ini boleh milih salah satu. Sama kalau nanti kamu nanya misalkan
Body email ya, body email sama aja sih gitu. Body email lebih simpel lagi, wajib ada. Tapi body email boleh lebih simpel dari CV atau cover letter, boleh kopas aja kayak gitu. Begitupun CV atau resume gitu. Kamu seorang fresh graduate, pikirin CV aja gitu. Kalau ke resume nanti takutnya banyak pengalaman yang nggak kamu tulis. Resume nggak masukin organisasi kepanitiaan gitu. Resume nggak masukin yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan gitu. Dia akan berfokus pada ya info pribadimu secukupnya, background pendidikan, pengalaman kerja dan prestasinya serta skill gitu. Nah, fresh graduate kemampuannya masih terbatas. Takutnya kalau kamu maksain jadi resume, resume biasanya jadi satu halaman, nanti malah kamunya kurang nonjol. Yang kamu tulis kurang ngomong gitu. Mendingan jadi CV, CV boleh 1 sampai 3 halaman, fresh graduate biasanya 1 sampai 2 halaman udah cukup. Jangan ngejar halamannya. Yang penting infonya udah ke breakdown secara detail. Info pribadi, terus profil kamu, terus background pendidikan, terus pengalaman kerja atau magang kalau ada, terus pengalaman organisasi kepanitiaan atau project kalau ada, volunteer gitu kalau ada, terus habis itu skill. Intinya cukup itu. Yang hubungannya sama kayak hobi, kontak referensi, itu opsional. Nanti-nanti dulu. Kayak gitu. Nah, itu terkait dengan CV gitu. Bayangin aja aku ngejelasin terkait pertanyaan kamu cuma 5 menit terakhir. Yang aku bahas dari tadi lebih ke alurnya tadi. Kenapa? Karena alur ini tuh kunci gitu. Mau nanti kamu udah punya pengalaman kerja, belum punya pengalaman kerja, nanti ini akan bermanfaat kayak gitu. Oke, sampai sini jelas. Cukup jelas ya?